Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Substansi Kristus adalah ketaatan pada kehendak Bapa Surgawi. Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus, dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Perbedaan ini dikarenakan Kristus bukanlah daging dan darah, melainkan inkarnasi roh. Ia memiliki kemanusiaan yang normal, sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemanusiaannya yang normal menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging, sementara keilahiannya melaksanakan pekerjaan Tuhan sendiri. Baik kemanusiaannya maupun keilahiannya, keduanya berserah pada kehendak Bapa Surgawi. Substansi Kristus adalah roh, yaitu keilahian. Oleh karena itu, substansinya adalah substansi Tuhan sendiri. Substansi ini tidak akan menyela pekerjaannya sendiri, dan ia tidak mungkin melakukan apapun yang merusak pekerjaannya sendiri ataupun mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan yang berinkarnasi tentunya tidak akan melakukan pekerjaan yang menyela pengelolaannya sendiri. Inilah yang harus dipahami semua manusia. Inti pekerjaan Roh Kudus adalah menyelamatkan manusia dan demi kepentingan pengelolaan Tuhan sendiri. Begitu pula, pekerjaan Kristus bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan demi kehendak Tuhan. Mengingat Tuhan menjadi daging, ia pun mewujudkan substansinya dalam dagingnya, sehingga dagingnya memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, semua pekerjaan Roh Tuhan digantikan oleh pekerjaan Kristus selama masa inkarnasi, dan inti semua pekerjaan di sepanjang masa inkarnasi adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan tersebut tidak dapat dicampur dengan pekerjaan di zaman lain. Lalu, karena Tuhan menjadi daging, ia bekerja dalam identitas dagingnya. Karena ia datang dalam daging, ia pun menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya dalam daging. Baik Roh Tuhan maupun Kristus, keduanya adalah Tuhan sendiri, dan ia melakukan pekerjaan yang harus dilakukannya, serta melaksanakan pelayanan yang harus dilaksanakannya. Substansi Tuhan sendiri memiliki otoritas, tetapi ia sanggup untuk sepenuhnya berserah pada otoritas yang datang darinya. Baik pekerjaan roh maupun pekerjaan daging tidaklah bertentangan satu sama lain. Roh Tuhan merupakan otoritas atas seluruh ciptaan. Daging dengan substansi Tuhan juga memiliki otoritas, tetapi Tuhan dalam daging dapat melakukan semua pekerjaan yang taat pada kehendak Bapa Surgawi. Hal ini tidak dapat dicapai atau dipahami oleh manusia manapun. Tuhan sendiri adalah otoritas, tetapi dagingnya dapat berserah pada otoritasnya itu. Inilah makna yang terkandung dalam perkataan berikut. Kristus taat pada kehendak Tuhan Bapa. Tuhan adalah roh dan dapat melakukan pekerjaan penyelamatan sebagaimana Tuhan dapat menjadi manusia. Bagaimanapun juga,
Tuhan sendiri melakukan pekerjaannya sendiri. Ia tidak menyela atau mencampuri, apalagi melakukan pekerjaan yang saling bertentangan, sebab substansi pekerjaan yang dilakukan roh dan daging itu serupa. Baik roh maupun daging, keduanya bekerja untuk menggenapi satu kehendak dan mengelola pekerjaan yang sama. Meskipun roh dan daging memiliki dua kualitas yang berbeda, substansi keduanya sama. Keduanya memiliki substansi Tuhan sendiri dan identitas Tuhan sendiri. Tuhan sendiri tidak memiliki unsur ketidaktaatan. Substansinya baik. Ia merupakan pengungkapan segala keindahan dan kebaikan, juga segenap kasih. Bahkan dalam daging, Tuhan tidak melakukan apapun yang tidak menaati Tuhan Bapa. Ia bahkan bersedia mengorbankan nyawanya dengan sepenuh hati dan tidak mengambil pilihan lain. Tuhan tidak memiliki unsur pembenaran diri atau mementingkan diri sendiri, atau unsur kesombongan dan keangkuhan. Ia tidak memiliki unsur kecurangan. Semua orang yang tidak menaati Tuhan berasal dari iblis. Iblis adalah sumber segala keburukan dan kejahatan. Alasan mengapa manusia memiliki kualitas yang serupa dengan iblis adalah karena manusia telah dicemari dan dipengaruhi iblis. Kristus tidak dicemari oleh iblis, sehingga ia hanya memiliki karakter Tuhan dan tidak satupun karakter iblis. Betapapun sukarnya pekerjaan atau lemahnya daging, saat hidup dalam daging, Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun yang menyela pekerjaan Tuhan sendiri, apalagi meninggalkan kehendak Tuhan Bapa dalam ketidaktaatan. Ia lebih memilih menanggung penderitaan daging daripada menentang kehendak Tuhan Bapa. Sebagaimana yang telah dikatakan Yesus dalam doanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Manusia akan memilih, tetapi Kristus tidak. Meskipun ia memiliki identitas Tuhan sendiri, ia tetap mencari kehendak Tuhan Bapa dan menggenapi apa yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan Bapa dari sudut pandang daging. Ini adalah hal yang tidak dapat dicapai manusia. Apa yang berasal dari iblis tidak dapat memiliki substansi Tuhan, melainkan hanya substansi yang tidak menaati dan menentang Tuhan. Substansi itu tidak dapat sepenuhnya taat pada Tuhan, apalagi secara sukarela taat pada kehendak Tuhan. Semua manusia selain Kristus dapat melakukan hal yang menentang Tuhan, dan tak seorang pun dapat secara langsung melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tak seorang pun dapat menganggap pengelolaan Tuhan sebagai tugas yang harus mereka melaksanakan sendiri. Berserah pada kehendak Tuhan Bapa merupakan substansi Kristus, sedangkan ketidaktaatan terhadap Tuhan merupakan karakter iblis. Kedua kualitas ini tidak sesuai, dan siapapun yang memiliki kualitas iblis tidak dapat disebut Kristus. Alasan mengapa manusia tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan menggantikannya adalah karena manusia tidak memiliki sedikit pun substansi Tuhan. Manusia bekerja untuk Tuhan
demi kepentingan pribadi manusia dan harapan-harapannya di masa depan, tetapi Kristus bekerja untuk melaksanakan kehendak Tuhan Bapa. Kemanusiaan Kristus dikuasai oleh keilahiannya. Meskipun ia hidup dalam daging, kemanusiaannya tidak sepenuhnya seperti manusia yang terbuat dari daging. Ia memiliki karakter uniknya sendiri, dan ini pun dikuasai oleh keilahiannya. Keilahiannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahan Kristus mengacu pada kelemahan kemanusiaannya. Sampai tingkat tertentu, kelemahan ini membatasi keilahiannya, tetapi batasan tersebut hanya dalam lingkup dan waktu tertentu dan bukan tanpa batas. Ketika tiba saatnya untuk melaksanakan pekerjaan keilahiannya, pekerjaan itu dilakukan tanpa memandang kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus sepenuhnya dikendalikan oleh keilahiannya. Terlepas dari kehidupan normal kemanusiaannya, seluruh tindakan kemanusiaannya dipengaruhi, digerakkan, dan dibimbing oleh keilahiannya. Meskipun Kristus memiliki kemanusiaan, hal itu tidak mengganggu pekerjaan keilahiannya. Hal ini karena kemanusiaan Kristus dibimbing oleh keilahiannya. Meskipun kemanusiaannya tidak menjadi matang dalam tingkah lakunya di hadapan orang lain, hal itu tidak memengaruhi pekerjaan normal keilahiannya. Saat aku berkata kemanusiaannya tidak tercemar, maksud aku adalah kemanusiaan Kristus dapat secara langsung dibimbing oleh keilahiannya dan bahwa ia memiliki akal yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Kemanusiaannya paling tepat dibimbing oleh keilahian dalam pekerjaannya. Kemanusiaannya paling sanggup mengungkapkan pekerjaan keilahian, juga paling sanggup berserah pada pekerjaan itu. Karena Tuhan bekerja dalam daging, Ia tidak pernah melupakan tugas yang harus digenapi oleh manusia di dalam daging. Ia dapat menyembah Tuhan di surga dengan hati yang tulus. Ia memiliki substansi Tuhan, dan identitasnya adalah identitas Tuhan sendiri. Hanya saja Ia telah datang ke bumi dan menjadi makhluk ciptaan dengan kulit luar serupa makhluk ciptaan, dan kini memiliki kemanusiaan yang tidak Ia miliki sebelumnya. Ia dapat menyembah Tuhan di surga. Inilah wujud Tuhan sendiri dan tidak dapat ditiru manusia. Identitasnya adalah Tuhan sendiri. Dari sudut pandang daginglah Ia menyembah Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Kristus menyembah Tuhan di surga tidaklah keliru. Apa yang dimintanya dari manusia adalah substansinya sendiri. Ia telah mencapai semua yang dimintanya dari manusia sebelum meminta hal itu dari mereka. Ia tidak akan menuntut apapun dari orang lain, sementara Ia sendiri terbebas dari hal itu, sebab semua ini membentuk substansinya. Dengan cara apapun Ia melaksanakan pekerjaannya, Ia tidak akan bertindak dengan cara yang tidak taat pada Tuhan. Apapun yang dimintanya dari manusia, tuntutannya tidak ada yang melebihi apa yang sanggup dicapai oleh manusia. Semua yang dilakukannya adalah menjalankan kehendak Tuhan dan demi pengelolaannya. Keilahian Kristus melampaui seluruh manusia, oleh karena itu
Ia memiliki otoritas tertinggi atas seluruh makhluk ciptaan. Otoritas ini adalah keilahiannya, yaitu watak dan wujud Tuhan sendiri yang menentukan identitasnya. Oleh karena itu, betapapun normalnya kemanusiaannya, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki identitas Tuhan sendiri. Dari posisi manapun ia berbicara dan bagaimana ia menaati kehendak Tuhan, tidak dapat dikatakan bahwa ia bukanlah Tuhan sendiri. Manusia yang bodoh dan bebal seringkali menganggap kemanusiaan Kristus yang biasa sebagai cacat. Bagaimanapun ia mengungkapkan dan menyingkapkan substansi keilahiannya, manusia tidak sanggup mengakui bahwa ia adalah Kristus. Semakin Kristus menunjukkan ketaatan dan kerendah hatiannya, manusia bebal memandang Kristus dengan semakin remeh. Bahkan ada orang-orang yang mengucilkan dan menghinanya, tetapi menempatkan gambar mewah orang-orang hebat itu di atas meja untuk disembah. Perlawanan dan ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan berasal dari fakta bahwa substansi Tuhan yang berinkarnasi berserah pada kehendak Tuhan, juga dari kemanusiaan Kristus yang biasa. Disinilah terletak sumber dari perlawanan dan ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan. Jika Kristus tidak memiliki kemanusiaannya atau tidak mencari kehendak Tuhan Bapa dari sudut pandang makhluk ciptaan, tetapi malah memiliki kemanusiaan yang luar biasa, maka mungkin tidak akan ada ketidaktaatan dalam diri manusia manapun. Alasan mengapa manusia selalu bersedia percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan di surga adalah karena Tuhan di surga tidak memiliki kemanusiaan dan ia tidak memiliki satupun kualitas sebagai makhluk ciptaan. Jadi, manusia selalu memandangnya dengan penuh hormat tetapi menghina Kristus. Meskipun Kristus di bumi mampu bekerja atas nama Tuhan sendiri, ia tidak datang dengan tujuan untuk menunjukkan gambarannya dalam daging kepada seluruh manusia. Ia tidak datang supaya semua manusia melihatnya. Ia datang agar manusia dapat dituntun oleh tangannya saat memasuki zaman baru. Fungsi daging Kristus adalah untuk pekerjaan Tuhan sendiri, yaitu untuk pekerjaan Tuhan dalam daging, dan bukan untuk memungkinkan manusia memahami sepenuhnya substansi dagingnya. Bagaimanapun ia bekerja, pekerjaannya tidak akan melebihi apa yang mampu dicapai daging. Bagaimanapun ia bekerja, ia melakukannya dalam daging dengan kemanusiaan yang biasa dan tidak sepenuhnya mengungkapkan rupa Tuhan kepada manusia. Terlebih lagi, pekerjaannya dalam daging tidak pernah segaib atau tak ternilai seperti yang dibayangkan manusia. Meskipun Kristus mewakili Tuhan sendiri dalam daging dan secara pribadi melaksanakan pekerjaan yang harus dilangsungkan Tuhan sendiri, ia tidak menyangkal keberadaan Tuhan di surga ataupun menyatakan perbuatan-perbuatannya sendiri dengan terburu-buru. Akan tetapi, ia malah menyembunyikan dirinya dalam daging dengan rendah hati. Selain Kristus, orang-orang yang mengaku sebagai Kristus tidak memiliki kualitas-kualitasnya. Saat disejajarkan dengan watak para Kristus palsu yang sombong dan tinggi hati itu, jelas terlihat bagaimana daging Kristus yang sejati.
Semakin besar kepalsuan mereka, semakin menjadi-jadi para Kristus palsu itu memamerkan diri, dan semakin cakap juga mereka dalam melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat untuk menipu manusia. Para Kristus palsu tidak memiliki kualitas-kualitas Tuhan. Kristus tidak dinodai oleh unsur apapun yang dimiliki para Kristus palsu. Tuhan menjadi daging hanya untuk menyempurnakan pekerjaan daging, bukan sekedar mengizinkan manusia untuk melihatnya. Malah, ia membiarkan pekerjaannya menegaskan identitasnya dan memungkinkan apa yang diungkapkannya membuktikan substansinya. Substansinya tidaklah tanpa dasar. Identitasnya tidak diraih tangannya, melainkan ditentukan oleh pekerjaannya dan substansinya. Meskipun ia memiliki substansi Tuhan sendiri dan mampu melakukan pekerjaan Tuhan sendiri, ia masih tetap daging yang berbeda dari roh. Ia bukanlah Tuhan dengan kualitas-kualitas roh, melainkan Tuhan dengan lapisan luar berupa daging. Oleh karena itu, betapapun normal dan lemahnya ia, dan bagaimanapun ia mencari kehendak Tuhan Bapa, keilahiannya tidak dapat disangkal. Dalam Tuhan yang berinkarnasi, tidak hanya ada kemanusiaan yang biasa beserta kelemahan-kelemahannya, tetapi juga ada lebih banyak keajaiban keilahiannya yang tak terselami, juga seluruh perbuatannya dalam daging. Oleh karena itu, baik kemanusiaan maupun keilahian sungguh-sungguh dan memang ada dalam diri Kristus. Hal ini sama sekali tidak kosong atau gaib. Ia datang ke bumi dengan tujuan utama untuk melaksanakan pekerjaan. Memiliki kemanusiaan yang biasa merupakan keharusan untuk dapat melakukan pekerjaan di bumi. Jika tidak, betapapun hebatnya kuasa keilahiannya, fungsinya yang mula-mula tidak dapat dimanfaatkan. Meskipun kemanusiaannya amat penting, hal itu bukanlah substansinya. Substansinya adalah keilahian. Oleh karena itu, saat ia mulai melaksanakan pelayanannya di bumi, adalah saat ia memulai mengungkapkan wujud keilahiannya. Kemanusiaannya hanya untuk menunjang kehidupan normal dagingnya, sehingga keilahiannya dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam daging. Keilahianlah yang mengarahkan seluruh pekerjaannya. Saat ia menuntaskan pekerjaannya, itu berarti ia telah menggenapi pelayanannya. Apa yang harus diketahui manusia adalah keseluruhan pekerjaannya, dan melalui pekerjaannya, ia memampukan manusia untuk mengenalnya. Selama pelaksanaan pekerjaannya, ia sepenuhnya mengungkapkan wujud keilahiannya, yaitu watak yang tidak dinodai oleh kemanusiaan atau jati diri yang dinodai oleh pikiran dan sikap manusia. Saat semua pelayanannya telah berakhir, berarti ia telah mengungkapkan watak yang harus diungkapkannya dengan sempurna dan sepenuhnya. Pekerjaannya tidak diperintahkan oleh manusia manapun. Pengungkapan wataknya juga bebas, tidak dikendalikan oleh pikiran atau dipengaruhi penalaran, melainkan diungkapkan secara alami. Hal ini tidak dapat dicapai oleh manusia manapun. Bahkan, jika lingkungan di sekeliling menyulitkan dan keadaan tidak memungkinkan,
Ia mampu mengungkapkan wataknya di saat yang tepat. Pribadi yang merupakan Kristus mengungkapkan substansi Kristus, sementara yang bukan Kristus tidak memiliki watak Kristus. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang melawannya atau memiliki konsepsi-konsepsi tentangnya, tak seorang pun dapat menyangkal berdasarkan konsepsi-konsepsi manusia bahwa watak yang diungkapkan oleh Kristus adalah watak Tuhan. Semua orang yang mencari Kristus dengan segenap hati atau mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh akan mengakui bahwa Ia adalah Kristus berdasarkan pengungkapan keilahiannya. Mereka tidak akan pernah menyangkal Kristus berdasarkan aspek apapun dalam dirinya yang tidak sesuai dengan konsepsi-konsepsi manusia. Meskipun manusia itu bebal, semua mengetahui dengan tepat apa kehendak manusia dan apa yang berasal dari Tuhan. Hanya saja, banyak orang sengaja melawan Kristus karena maksud mereka sendiri. Jika bukan karena hal tersebut, tak seorang pun memiliki alasan untuk menyangkal keberadaan Kristus, sebab keilahian yang diungkapkan Kristus memang ada dan pekerjaannya dapat disaksikan oleh mata kepala semua orang. Pekerjaan dan pengungkapan Kristus menentukan substansinya. Ia sanggup menunaikan apa yang telah dipercayakan kepadanya dengan segenap hati. Ia sanggup menyembah Tuhan di surga dengan segenap hati, dan dengan segenap hati mencari kehendak Tuhan Bapa. Semua ini ditentukan oleh substansinya. Demikian pula pewahyuan alaminya ditentukan oleh substansinya. Alasan mengapa pewahyuannya disebut alami, karena pengungkapannya bukanlah tiruan ataupun didikan manusia atau hasil pengembangan bertahun-tahun manusia. Ia tidak mempelajarinya ataupun memperelok dirinya dengan hal itu, tetapi semua itu memang sudah melekat di dalam dirinya. Manusia mungkin menyangkal pekerjaannya, pengungkapannya, kemanusiaannya, dan seluruh kehidupan kemanusiaannya yang biasa, tetapi tak seorang pun dapat menyangkal bahwa ia menyembah Tuhan di surga dengan segenap hati. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa ia telah datang untuk menggenapi kehendak Tuhan di surga, dan tak seorang pun dapat menyangkal ketulusannya dalam mencari Tuhan Bapa. Meskipun gambarannya tidak menyenangkan akal-akal, khotbahnya tidak terasa luar biasa, dan pekerjaannya tidak menggemparkan dunia atau mengguncang surga seperti yang dibayangkan manusia, ia memang Kristus yang menggenapi kehendak Bapa surgawi dengan segenap hati, sepenuhnya berserah kepada Bapa surgawi dan taat sampai mati. Ini karena substansinya adalah substansi Kristus. Kebenaran ini sulit dipercaya manusia, tetapi benar-benar ada. Saat pelayanan Kristus telah sepenuhnya tergenapi, manusia akan dapat melihat dari pekerjaannya bahwa watak dan substansinya mewakili watak dan substansi Tuhan di surga. Pada saat itu, keseluruhan pekerjaannya dapat meneguhkan bahwa ia memang firman yang menjadi manusia dan tidak serupa dengan daging dan darah manusia. Setiap langkah pekerjaan Kristus di bumi memiliki makna yang mewakilinya, tetapi manusia yang mengalami setiap langkah pekerjaan nyata itu tidak mampu memahami makna pekerjaannya. Hal ini
terutama terjadi dalam beberapa langkah pekerjaan yang dilangsungkan oleh inkarnasi Tuhan yang kedua. Kebanyakan orang yang hanya pernah mendengar atau melihat perkataan Kristus, tetapi belum pernah melihatnya, tidak memiliki konsepsi-konsepsi mengenai pekerjaannya. Orang-orang yang pernah melihat Kristus dan mendengar perkataannya juga mengalami pekerjaannya, sulit menerima pekerjaannya. Bukankah ini karena penampilan dan kemanusiaan Kristus yang biasa tidak sesuai dengan selera manusia? Orang-orang yang menerima pekerjaannya setelah Kristus pergi tidak akan mengalami kesulitan seperti itu, sebab mereka hanya menerima pekerjaannya saja dan tidak berhubungan dengan kemanusiaan Kristus yang biasa. Manusia tidak mampu meninggalkan konsepsi-konsepsinya mengenai Tuhan dan malah meniliknya dengan saksama. Ini karena manusia hanya memusatkan perhatian pada penampilannya saja dan tidak mampu mengenali substansinya berdasarkan pekerjaannya dan perkataannya. Jika manusia menutup mata terhadap penampilan Kristus atau menghindari diskusi tentang kemanusiaan Kristus dan hanya membicarakan keilahiannya saja, yang pekerjaan dan perkataannya tidak dapat dicapai manusia, maka konsepsi-konsepsi manusia akan berkurang setengahnya, bahkan hingga semua kesulitan manusia terpecahkan. Selama pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, manusia tidak dapat menoleransinya dan penuh dengan beragam konsepsi-konsepsi mengenainya dan contoh-contoh perlawanan dan ketidaktaatan lumrah didapati. Manusia tidak dapat menoleransi keberadaan Tuhan, bersikap lunak terhadap kerendah hatian dan ketersembunyian Kristus, atau memaafkan substansi Kristus yang taat kepada Bapa Surgawi. Oleh karena itu, ia tidak dapat tetap tinggal bersama manusia untuk selama-lamanya setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, sebab manusia tidak bersedia mengizinkannya hidup berdampingan dengan mereka. Jika manusia tidak dapat bersikap lunak terhadapnya selama masa pekerjaannya, bagaimana mungkin mereka bisa menoleransinya untuk tetap tinggal berdampingan dengan mereka setelah ia menunaikan pelayanannya dan menyaksikan mereka secara bertahap mengalami perkataannya? Bukankah banyak orang akan jatuh karenanya? Manusia hanya mengizinkannya bekerja di bumi. Inilah batas maksimal sikap lunak manusia. Jika bukan karena pekerjaannya, manusia pastilah telah lama menyingkirkannya dari bumi. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan bersikap lunak setelah pekerjaannya selesai? Bukankah manusia akan menghabisi nyawanya dan menyiksanya sampai mati? Jika ia tidak disebut Kristus, ia tak mungkin dapat bekerja di antara umat manusia. Jika ia tidak bekerja dengan identitas Tuhan sendiri dan malah bekerja sebagai manusia biasa saja, manusia tidak akan menoleransi sepatah kata pun yang diucapkannya, apalagi menoleransi sedikit saja dari pekerjaannya. Jadi, ia hanya dapat membawa identitas ini bersamanya dalam pekerjaannya. Dengan cara ini, pekerjaannya lebih berkuasa daripada ia tidak melakukan hal tersebut, sebab semua manusia bersedia taat pada identitas yang kukuh dan hebat. Jika ia tidak membawa identitas Tuhan sendiri saat bekerja atau tampil sebagai Tuhan sendiri, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama sekali.
Meskipun ia memiliki substansi Tuhan dan wujud Kristus, manusia tidak mau melunak dan mengizinkannya melaksanakan pekerjaan dengan mudah di antara umat manusia. Ia membawa serta identitas Tuhan sendiri dalam pekerjaannya. Meskipun pekerjaan itu berkali-kali lipat lebih berkuasa daripada jika dilakukan tanpa identitas tersebut, manusia masih tidak sepenuhnya taat kepadanya, sebab manusia hanya berserah pada kedudukannya dan bukan substansinya. Jika demikian, ketika suatu hari Kristus mungkin turun dari tempatnya, dapatkah manusia mengizinkannya untuk tetap hidup selama sehari saja? Tuhan bersedia hidup di bumi bersama manusia agar ia dapat melihat dampak yang akan dibawa oleh pekerjaan tangannya di tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, manusia tidak dapat menoleransi kehadirannya, bahkan selama sehari saja, sehingga ia pun menyerah. Mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaan yang harus dilakukannya di antara manusia dan menunaikan pelayanannya sudah merupakan batas maksimal sikap lunak dan kemurahan manusia. Meskipun orang-orang yang secara pribadi telah ditaklukkan olehnya memperlihatkan kemurahan seperti itu, tetap saja mereka hanya mengizinkannya tinggal sampai pekerjaannya selesai dan tidak sedetik pun setelahnya. Jika benar demikian, bagaimana sikap orang-orang yang belum ditaklukkannya? Bukankah manusia memperlakukan Tuhan yang berinkarnasi dengan cara demikian karena ia merupakan Kristus dengan kulit luar serupa manusia biasa? Seandainya ia hanya memiliki keilahian dan tidak memiliki kemanusiaan yang biasa, akankah kesulitan manusia dipecahkan dengan begitu mudahnya? Manusia enggan mengakui keilahiannya dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap kulit luarnya sebagai manusia biasa, meskipun substansinya tepat seperti substansi Kristus yang berserah pada kehendak Bapa Surgawi. Karena itu, ia terpaksa membatalkan pekerjaannya untuk berada di tengah-tengah manusia agar dapat berbagi suka dan duka dengan mereka, sebab manusia tidak dapat lagi menoleransi keberadaannya.